Baik, selamat pagi. Pada saat ini kita akan melaksanakan perkuliahan daring untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Ya, bersama saya Immanuel Tadanogi, SIP MSI, akan menyampaikan materi-materi kuliah pada saat ini. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada saat ini saya akan memaparkan materi saya tentang pengantar ilmu politik. Tapi karena adanya perubahan nomenklatur, maka kalau di jadwal bukan lagi pengantar tapi dasar-dasar ilmu politik ya. Baik. Baik saudara mahasiswa, kita langsung saja. Sebelum kita masuk pada teori dan konsep, kita harus mempelajari dulu apa sih tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu politik itu, ya. Nah, yang pertama tentunya akan memberikan kita pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai, ya, nilai budaya, nilai adat istiadat, ya, nilai agama dan masih banyak nilai lain yang terkandung dalam terhadap ilmu politik itu sendiri. Kemudian memahami ilmu politik dalam mencapai kecerdasan politik, ya. Kemudian memberi wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang politik baik secara ilmu maupun proses kegiatan. Kemudian 4, memberikan pemahaman yang komprehensif atau secara menyeluruh agar dapat berpikir kritis, partisipatif dan responsif terhadap persoalan-persoalan politik. Kemudian memberikan solusi dan penyelesaian konflik yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial. Kemudian yang keenam, mampu mengkritisi kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh proses politik. Nah, inilah tujuan yang sangat mempengaruhi kita dalam mempelajari proses-proses ilmu politik. Karena ilmu politik sangat berpengaruh terhadap semua kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sehingga yang pasti kesemua itu mempunyai tujuan untuk kebaikan ya semua elemen masyarakat, bangsa dan negara dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti itu. Nah, saya tidak akan memberikan penjelasan yang lebih detail, tapi kita langsung saja dulu pada poin berikutnya. Ya, ini ya, pengertian ilmu politik dari menurut Yunani kuno, bahwa politik adalah polis yang berarti kota, negara, kota, atau dari konsep polis ini berkembang konsep politis yang bermakna sebagai warga negara ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah menurut para ahli, menurut klasik dari Aristoteles, bahwa politik adalah suatu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ya. Nah, jadi pemahamannya sudah mulai kita pahami bersama bahwa kalau menurut orang-orang luar sana bahwa kita berpolitik itu kayaknya seperti kurang direspon baik oleh masyarakat. Tetapi kalau kita pahami apa maksud daripada teori ilmu politik menurut Aristoteles ini, bahwa suatu usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kita garis bawahi kebaikan bersama, artinya ada tujuan yang harus dicapai ya untuk kebaikan atau kepentingan bersama ya. Nah, kemudian yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, ini berkaitan juga bahwa politik itu adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara ya, bahkan negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Berarti kita bicara power di situ, ada kekuasaan ya untuk mempengaruhi ya, sebuah kelompok tertentu atau organisasi kecil maupun besar. Nah, sehingga bersama-sama untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai ya. Kemudian yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses dan perumusan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Nah, ini penting juga, misalnya dalam suatu tata negara perlu adanya kebijakan ya, di mana kebijakan itu ya dibuat untuk kepentingan bersama ya, kepentingan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat dan tujuan pembangunan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini merupakan teori klasik dari Aristoteles. Ada 4 poin yang harus kita pahami ya, sehingga sebenarnya tujuan atau teori daripada politik itu sebenarnya mengacu pada sebuah kegiatan negara dan pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Kemudian
Nah, kita bicara dulu tentang negara. Ini masih menurut Aristoteles bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, hakikat negara dia bersifat abstrak, ya. Kita tidak bisa melihat ini negara mana, ini negara mana. Kita hanya bisa melihat dari berdasarkan simbol di suatu negara, misalnya benderanya, orangnya, bahasa, culture, dan lalu kebangsaan atau ideologi, seperti itu. Nah, misalnya kita contoh ada pertandingan sepak bola antara negara si A dan negara si B. Kita tahu ini negara apa ini. Kita hanya bisa melihat saja dari benderanya, kemudian juga dari orangnya atau lagu kebangsaannya. Di situ baru kelihatan bahwa ini adalah negara A atau negara B. Maka dikatakan bahwa negara itu bersifat abstrak, ya, seperti itu. Itu menurut Aristoteles, ya. Nah, kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk negara Republik Serikat, parlemen dan presidensil, ya. Ada negara republik. Maaf ya, saya lanjut dulu sebelum kita lanjut ke teori politik. Kita masuk dulu di negara, ya, baru kita kembali lagi ke materi tadi tentang teori dan konsep atau implementasi tentang ilmu politik, ya. Nah, kemudian tadi negara, dua bentuk negara, republik dan kerajaan, ya. Jadi negara republik ada dua, negara Republik Serikat Parlemen dan negara Republik Presidensil, ya. Contoh, kalau negara Republik Serikat Parlemen yaitu India, dan negara Republik Serikat adalah Amerika Serikat. Nah, kenapa dikatakan serikat? Ya, karena merupakan negara-negara bagian yang disatukan, ya, sehingga misalnya contoh Amerika Serikat, ya, negara serikat yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga adalah presiden. Oke, kita lanjut. Negara Republik Kesatuan Parlemen dan negara Republik Kesatuan Prancis. Nah, di sini negara Republik Kesatuan Parlementer yaitu contohnya negara Prancis, sedangkan negara Republik Kesatuan Presidensial adalah negara Indonesia. Oke, saya rasa Anda sudah paham kenapa dikatakan kesatuan, karena kalau kita Indonesia terbagi-bagi dari beberapa provinsi sehingga dikatakan negara kesatuan, ya, yang dipisah-pisahkan oleh pulau-pulau, seperti itu, ya. Nah, sedangkan negara parlementer yang pasti ada perdana menteri, ya, di mana perdana menteri merupakan juga bagian daripada struktur organisasi pemerintahan di sistem kesatuan parlementer. Nah, kemudian ada negara kerajaan serikat parlementer dan non parlementer. Misalnya contoh negara kerajaan serikat parlemen yaitu Malaysia, ya. Sedangkan negara kerajaan serikat non parlementer itu tidak ada, ya. Nah, kemudian ada juga negara kerajaan kesatuan parlementer yaitu Inggris, dan negara kesatuan non parlementer yaitu Arab Saudi. Berarti kerajaan yang sifat mutlak, ya, seperti itu. Nah, yang pasti kerajaan, ya, kepala negara adalah raja, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Baik, saya lanjut. Nah, ada 3 lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah yang diwakili dari tiap-tiap provinsi ada 5 misalnya anggota yang menjadi utusan dari daerah untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah di parlemen. Kemudian juga ada eksekutif, presiden, wakil presiden, dan para menteri yang pasti. Dan yudikatif ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Kita mengadopsi dari Tres Political. Nah, sehingga ada 3 lembaga